Oke, di sini gue udah lama nggak bikin sumpah serapah manusia sampah, aka bacotan Cia. April itu Sexual Assault Awareness Month, yang mana seharusnya gak cuma di bulan April aja awarenessnya ini, tapi sepanjang lu hidup, sepanjang lu napas sampai lu mati, dari lu lahir, brojol dan sebagainya ini tuh. Nah, lu tau gak sih kalau misalkan 1 dari 3 perempuan di dunia tuh pernah ngalamin kekerasan fisik atau seksual? Terus 1 dari 4 perempuan di Indonesia tuh pernah ngalamin kekerasan seumur hidupnya. Dan di sini prevalensinya itu turun dari 9,4% jadi 6,6% 2016 ke 2024. Terus penurunannya itu berkurang 2% lifetime dan 2,1% dari 12 bulan terakhir dibanding 2021. Ini gue itu sumbernya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, gue sambil baca karena gue nggak bisa ngafal. Terus gue pengen bahas tentang kasus-kasus yang lagi banyak naiknya, yaitu di tempat pendidikan. Lo bayangin tempat yang seharusnya lo mengampu pendidikan tapi malah nggak terdidik gitu loh orang-orangnya. Katanya ruang aman, aman gak sebenarnya? Nah, di sini gue pengen baca apa yang udah gue tulis. Sebentar. Oke. Pertama, lo ngerasa gak sih kalau misalkan di kampus itu kan katanya ruang aman dan sebagainya, tapi hal-hal kayak ini terjadi, terus kayak ruang aman untuk melakukan pelaporan aja apakah bekerja sesuai dengan fungsinya? Fungsi seharusnya gitu loh. Apakah restorative justice itu nggak jadi apa ya, keputusan akhir gitu, kayak lo kira korbannya tuh mau restorative justice. Tapi sekarang apa? Bukti, saksi, lo pikir kayak aduh gue tahu nih gue mau dilecehin, aduh gue tahu nih gue mau di iniin bla bla bla, jadi gue harus bikin ada CCTV dulu, gue harus ini dulu bla bla bla. Lu sama aja kayak bilang kalau pintu rumah nggak dikunci abis itu ada orang maling gitu, salah yang nggak nguncinya atau malingnya? Kan lu tolol kalau bilang salah nggak yang nggak nguncinya. Lu ngajarin anak lu berarti kalau misalkan cewek baju terbuka artinya boleh lo lecehin kayak gitu? Goblok nggak? Goblok, bagi gue goblok. Oke. Nah, di sini tuh ada yang namanya tonic immobility. Jadi kalau lo bilang perlawanan itu hanya sebatas lo bilang enggak atau enggak, lo rejection by nolak kayak gitu. Gak cuma itu doang, ada yang namanya tonic immobility, itu respon freeze otomatis. Itu respon tubuh gitu loh, dimana lo nggak bisa teriak. Dan itu tuh bukan artinya itu persetujuan gitu loh. Nah, tonic immobility adalah respon tubuh otomatis saat menghadapi ancaman ekstrim, dimana ini dikenal juga sebagai trauma freeze response gitu loh. Tubuh jadi kaku, gak bisa gerak, atau lu bahkan gak bisa bersuara gitu. Bukan karena lu as a korban, as a victim itu gak ngelawan, tapi karena tubuh lo yang gak bisa ngelawan. Kalau gue kelihatan baca, emang gue lagi baca. Terus respon ini tuh adalah bagian dari sistem pertahanan otak primitif, kayak fight, flight, freeze gitu loh. Otak menganggap freeze sebagai satu-satunya cara bertahan hidup ketika merasa tidak bisa kabur atau melawan. Tanda-tandanya tuh kayak lo kaku, lo nggak bisa gerak, lo nggak bisa bersuara, lo mati kutu gitu, lo nggak tahu lo harus ngapain anjir. Terus kayak napas lo juga jadi nggak kayak biasanya, lo kehilangan kendali atas tubuh lo gitu loh. Terus lo jadi dissociation gitu loh, jadi kayak kendali tubuh lo tuh lo keluar dari tubuh lo sendiri gitu loh. You have to note this, bahwa nggak melawan bukan berarti lo setuju. Lo ngerti gak sih? Kayak ada orang yang ngasih tonic immobility yang kayak itu tuh respons trauma yang bukan pilihan secara sadar gitu loh. Dan itu kenapa banyak korban ngerasa gue layak gak ya ngelapor? Gak ada bukti, gak ada saksi, gue feeling guilty, gue bingung, gue korban bukan ya? Jadi identity crisis gitu loh. Terus kayak apa ya, itu kan nimbulin PTSD, post traumatic stress disorder, yang mana kalau misalkan lo bicara tentang kampus ya, lo kira kalau pelakunya dibiarin berkeliaran dan sebagainya kayak gitu, lo bisa dengan adem ayem datang ke kampus? Bisa? Ih keren banget bisa.
Damn. Jadi things that you have to do is tolong percaya dulu korban. Kenapa? Karena bukti paling kuat adalah laporan dari korban. Dan jangan jadinya kayak kenapa lo nggak ngelawan. Tadi balik tonic immobility. Kayak lu juga harus perlu edukasi diri lo dan orang sekitar lo bahwa ada loh respons trauma yang jadi lo nge-freeze gitu loh. Jangan malah jadi victim blaming. Kayak setiap respons terhadap trauma tuh valid. Dan korban itu nggak pernah salah. Stop victim blaming. Stop. You have to know kalau misalkan jadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, apapun itu, pemerkosaan dan sebagainya, jangan lihat itu, ih lu punya aib, lu nggak layak gini, ih itu dosa, itu zina. Like, B-A baca oco, T, bisa mikir tidak? Punya otak nggak? Gitu loh. Udah, sekian sumber serapahnya.